Hai semua, selamat datang di channel kami, Truvia Versa. Di video ini kita akan kembali belajar materi tentang hukum. Kira-kira apa ya? Yap, bener banget. Kali ini kita akan ngebahas tentang macam-macam wan prestasi. Pengen tahu? Yuk tonton video ini sampai akhir. Sebelumnya, jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel kami. Dukung channel kami menjadi channel edukatif terbaik di Indonesia. Wan prestasi cukup familiar di kalangan orang yang belajar hukum. Sedangkan untuk kalangan umum, wan prestasi lebih populer dengan istilah ingkar janji. Wan prestasi ini secara sederhana dapat diartikan sebagai perbuatan tidak menepati perjanjian yang telah disepakati. Para ahli hukum sepakat bahwa wan prestasi ini ada 4 macamnya teman-teman. Yang pertama, tidak berprestasi sama sekali. Yang kedua, berprestasi tetapi tidak tepat waktu. Yang ketiga, berprestasi tetapi tidak sesuai perjanjian. Dan yang keempat, melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian. Sebelum kita bahas satu persatu, kita kenali dulu yuk istilah-istilah ini. Prestasi. Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi dalam suatu perjanjian. Sederhananya, prestasi bisa disamakan dengan kewajiban. Bentuknya bisa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Debitur. Debitur merupakan pihak yang memiliki hutang. Nah, hutang di sini bisa kita maknai sebagai bentuk prestasinya, baik dalam bentuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Kalau misal kita punya hutang, berarti kita bisa dikatakan berprestasi jika kita mau membayar hutang. Kreditur. Kreditur adalah pihak yang berhak menerima prestasi dari debitur. Contoh gampangnya, ya bank sebagai pemberi kredit. Gimana? Udah paham dengan istilah-istilah itu? Kalau kalian udah paham, next kita bahas jenis-jenis wan prestasi yuk. Tidak berprestasi sama sekali. Wan prestasi jenis ini terjadi ketika seorang debitur sejak awal sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya yang telah disepakati. Misalnya, ada perjanjian pembangunan antara si A sebagai pemilik proyek dan si B sebagai penyedia jasa konstruksi. Keduanya sepakat untuk menyelesaikan pekerjaannya dalam jangka waktu 1 tahun. Akan tetapi, sejak awal, si B sebagai penyedia jasa konstruksi sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya untuk membangun rumah hingga 3 bulan berturut-turut. Berprestasi tetapi tidak tepat waktu. Wan prestasi jenis ini terjadi ketika seorang debitur tidak melaksanakan kewajibannya hingga waktu yang telah disepakati dalam perjanjian. Dalam wan prestasi jenis ini, ada kemungkinan debitur sudah melaksanakan sebagian kewajibannya atau malah belum sama sekali hingga jatuh tempo waktu pelaksanaan perjanjian. Contohnya, perjanjian pembangunan rumah antara si A sebagai pemilik proyek dan si B sebagai penyedia jasa konstruksi. Dalam perjanjian, keduanya sepakat untuk menyelesaikan pembangunan dalam waktu 1 tahun. Dalam perkembangannya, ternyata pihak B tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya meskipun sudah 75% berjalan. Berprestasi tetapi tidak sesuai perjanjian. Wan prestasi jenis ini terjadi ketika prestasi yang dipenuhi oleh debitur justru tidak sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Maksudnya gimana tuh? Jadi pada dasarnya debitur sudah berprestasi, tetapi prestasinya tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati. Contohnya, perjanjian pembangunan rumah antara A sebagai pemilik proyek dan B sebagai penyedia jasa konstruksi. Dalam perjanjian, keduanya sepakat untuk membangun rumah dengan tinggi 4 lantai dalam waktu 1 tahun. Pihak B berhasil menyelesaikan pekerjaannya tepat pada waktunya. Akan tetapi,
rumah yang dibangun justru hanya 3 lantai, bukan 4 lantai. Melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian. Wan prestasi jenis ini terjadi ketika salah satu pihak atau lebih melakukan hal-hal yang disepakati untuk tidak boleh dilakukan dalam suatu perjanjian. Contohnya, dalam suatu perjanjian, A dan B sepakat bahwa dalam keadaan apapun tidak boleh melakukan pemutusan kontrak secara sepihak. Akan tetapi, di tengah jalan, pihak A melakukan pemutusan kontrak secara sepihak karena pihak A merasa tidak puas dengan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pihak B. Nah, itu tadi ya teman-teman penjelasan mengenai jenis-jenis wan prestasi yang dikenal dalam hukum. Walaupun udah ditentukan ada 4 macam, tetapi penentuan adanya wan prestasi itu tidak bisa semena-mena dilakukan, melainkan harus mempertimbangkan beberapa hal berikut ini. Pertama, penyebab terjadinya wan prestasi ini apakah karena kesengajaan debitur, atau apakah karena bencana, atau apakah malah karena sebab lainnya yang berada di luar kehendak debitur. Kedua, apakah kreditur telah mengingatkan debitur untuk melakukan kewajibannya atau belum? Nah, peringatan ini biasanya dilaksanakan sebanyak 2-3 kali. Terus untuk pihak yang dirugikan, nasibnya gimana ya? Tenang aja teman-teman, untuk pihak yang dirugikan, mereka mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, namanya gugatan wan prestasi. Dan dari situ, pihak yang dirugikan bisa menuntut ganti rugi kepada debitur yang wan prestasi. Gimana teman-teman? Udah paham kan terkait wan prestasi? Jadi intinya, kalau sudah berjanji atau menyepakati suatu perjanjian, jangan lupa ya laksanakan kewajibannya. Jangan sampai kita dianggap wan prestasi atau ingkar janji dan diminta membayar ganti rugi. Nah, kalian gak mau kan ganti rugi? Oke, sampai di sini dulu ya belajar kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. See you!